Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Untuk video kali ini saya mau angkat topik kaitannya dengan pertanyaan teman kita ini. Cara atau semacam tips-tips ya memilih burung bahan ombyoan muda hutan ya secara garis besar. Ada enggak kira-kira dari ciri fisiknya atau apa seperti itu ya. Sekalian tak konfirmasi teman-teman ya. Kemarin itu sempat libur beberapa hari, 3 hari libur ya. Karena saya ada hajatan, saya repot, adikku rabi ya, adikku rabi, jadi kan nggak mungkin mau apa ya, mau ngonten, jadi nggak sempet lah ya, repot. Ini saya lagi mandiin burung, daripada nanti nggak sempet bikin video karena kerjaan juga padat. Ini masih pagi hari, tak sempetin bikin video, sekalian tak gutik lagi kamu, oke? Lanjut ke inti saja ya. Jadi video kali ini intinya saya mau menjabarkan tentang gimana sih cara memilih burung bahan ombyoan itu ya. Ya harapannya tentu supaya burungnya itu bagus ke depannya ya. Jadi kalau dari sudut pandang saya ini ya, sudut pandang logika ya bro ya, tak sambi ya bro ya, tak sambi ngurumat manuk. Kalau dari sudut pandang logika secara fisik, ada nggak burung bahan ombyoan itu dari ciri fisiknya itu yang bagus itu, entah wis pokoknya mbok kacer kayak mbok cendet kayak mbok apa, kayak misalkan dari ciri fisiknya bentuk kepala lah apa kaki kayak apa wis pokoknya ngono-ngono kayak lah ya. Ada nggak kira-kira dari sudut pandang saya? Kalau saya simpelnya begini teman-teman, beli burung bahan MH ombyoan, saya nggak pernah fanatik dengan yang namanya ciri fisik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah praktek berkali-kali. Mulai dari ciri fisik yang katanya paruh beginilah, yang katanya bentuk kepala inilah, itulah. Endingnya tetap bro, segala sesuatu kalau kita itu apa ya, tidak menempatkan kadar posisi kita kepada hakikat yang sebenarnya, itu kita akan tertipu. Itu kita akan dikecewakan oleh keadaan. Karena semua orang itu punya versi pengalaman yang berbeda-beda. Jadi saya pakai logika saja. Simpelnya kita mau beli burung bahan ombyoan yang katanya prospek beginilah, begitulah, bentuk kepala lah, inilah, paruh lah, inilah, itulah. Ya saya rasa sekarang gini aja. Kita merawat burung bahan ombyoan itu tentu stepnya panjang teman-teman. Stepnya panjang, apalagi kalau kembalikan lagi kepada dasar mindset saya. Saya kan pernah tak sampaikan toh, bahwasanya burung bagus itu 80% memang bakat karakter gitu loh, bukan rawatan ya. 80% bakat karakter. Jadi kalau misalkan ya, untuk menentukan bakat karakter, apakah kita tahu dari ciri fisiknya? Sekarang gini teman-teman, sampean tak gutik logikamu biar makjeleb-jeleb ini ya. Biar makin makjeleb. Sik, iki meh mari iki ya. Tak ngresiki iki sik bentar. Karena burungnya masih mandi, ayo sekarang kita mitili jangkrik dulu ya. Kita lanjut di sini dulu teman-teman ya. Jadi gini, sampean tak gutik logikamu. Kalau memang ada ciri fisik secara khusus bahwasanya burung prospek dengan bakat yang bagus itu bisa diintip dan dilihat dari ciri fisiknya. Yo, saya rasa kita semua harusnya simpel dong. Beli burung bahan tinggal cetak selesai. Ya apa enggak? Ini logika bro.
Kenapa kok tidak semudah itu? Karena untuk tahu prospek dan tidaknya burung itu bagaimana, untuk tahu karakter burung itu seperti apa, ya harus kita beli, kita rawat, kita amati dari gerak-geriknya, dari chemistry-nya, interaksinya, dari ini semua. Makanya kan sering saya sampaikan, banyakin praktek. Hidup di dalam dunia burung, dunia tutorial perawatan burung itu banyakin praktek. Jangan banyakin teori, jangan banyakin klaim ini dan klaim itu. Mumet, ngono loh bro, mumet. Karena tidak semua burung memiliki karakter, rasa, perasaan, jiwa yang sama, berbeda-beda. Kalau memang merawat burung itu semudah tutorial-tutorial, harusnya kecil nyetak manuk ini. Faktanya gimana teman-teman? Kita bicara fakta-fakta di sini. Jangan bicara kebanyakan teori. Makanya kan apa yang saya sampaikan itu ya selalu seperti itu, selalu begitu. Ya karena memang semuanya dipermudah. Jangan mempersulit segala sesuatu yang sebenarnya juga tetap rumit. Ngono lho rek. Maksudnya tetap rumit itu kan kalau kita praktek pun ya tetap jelimet, tetap mumet ngono lho bro. Maksudnya begitu. Tidak sesuai dengan realita gitu loh. Jadi ayolah kita itu yang simpel-simpel aja. Jadi kaitannya dengan pertanyaannya Mas ini, adakah ciri fisik secara khusus untuk melihat burung ombyoan yang prospek begini begitu? Saya rasa enggak ada kalau dari saya. Cuma kalau tips secara umum cara memilih burung ombyoan bahan, kalau saya bro, ini saya ya, ingat ini saya itu pokoknya kalau beli burung ombyoan itu saya selalu melihat yang dimana itu dia paling aktif geraknya, paling gelabakan. Saya tidak akan cari burung bahan ombyoan yang sudah diem, sudah kelihatan kayak jinak, kayak tenang-tenang aja. Apalagi kalau baru bongkar. Maksudnya bongkar itu bongkar muatan ombyoan. Kan yang namanya kios itu kan kalau datang burung ombyoan kan banyak, nggak cuma 1-2, tapi kan ada puluhan bahkan ratusan. Nah kalau burung baru datang tas bongkar, baru bongkar itu kan pasti gelabakan semua. Kalau misalkan ada burung yang jinak-jinak, kalau kita mau aman, mau main aman, takutnya apa? Gini loh bro, yang kita takuti itu kita memilih burung jinak itu sebenarnya dia bukan jinak. Takutnya sebenarnya dia menahan sakit, bener loh bro. Karena kan kita itu kalau beli burung bahan-bahan itu harus mengutamakan yang namanya kondisi bro, sehat sing penting. Jadi bahkan sinkron dengan tutorial rawatan burung bahan yang sering saya sampaikan berkali-kali, yang dimana kita itu mengutamakan yang pertama makan lahap. Setelah makan lahap kita fokus sehat saja, makan lahap, fokus sehat, fokus kemapanan itu ya seperti karo penjinaan ya, terus sambil jalan diajari makan pur seperti itu. Jadi apa ya, kita buat yang simpel-simpel, jangan memperumit keadaan seseorang dengan statement-statement kita, jika pada finishnya statement kita ini kebenarannya secara hak juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk apa? Loh, paham nggak dari sini? Kita buat simpel saja. Kita ambil contoh burungku MH yang terakhir, kapas tembak ya teman-teman ya. Kapas tembak sekalian tak lapori bentar ya tentang kapas tembak. Kapas tembak pun aku yang penting ya kebetulan memang stoknya terakhir ya, stok nggak ada lagi, dan menurut saya burungnya aktif banget ya, gerak ya aktif, mencolot gelabakan ya wes tak beli. Jadi urusan hasil yes opo jari rezeki saka Gusti Allah. Ngono lho bro, ojo digawe mumet-mumet. Tak lapori ya kapas tembakku ya, ini sudah selesai. Ini kapas tembak yang kapan hari saya sampaikan bahwasanya ganti sangkar ya. Tuh burungnya tak taruh di bawah ya, tak taruh di bawah terus ini. Memang kalau bicara penjinaan burung kapas tembak ucak jenggot itu memang harus ekstra sabar. Ini sudah tidak saya taruh di sangkar kecil karena menurut feelingku burung ini ya wes lumayan anteng kalau digantung ya. Kalau digantung, kalau ditaruh di bawah ya segini kira ya. Kalau taruh di bawah, nah ini kayak anteng dengan radius segini. Ya ini kapas tembaknya ya. Ini perkembangannya, apakah dia sudah gacor? Belum. Kalau gacor belum. Cuma ya bunyi videonya ada di Facebook, kapan-kapan tak video lagi ya. Kalau saya sempat video, tak video pasti ya. Ayo guys, kita entas dulu murainya guys ya. Dintas, diambil dintas. Dintas sih bahasa Jawa bro.
Nah, jos ngono lho no. Jangkrik no santapan no. Mantap ini guys. Ya. Nih murainya ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Yang penting masalah burung MH, cara milihnya secara fisik, klaim fisiknya seperti apa, saya rasa tidak ada. Saya rasa ya semua kembali pada rezeki ya bro ya. Nggak bisa bro, kalau masalah paruh celah itu juga pernah tak bahas. Saya bisa cek di video-video saya. Kalau masalah paruh besar, tebal, hidung tembus ngono kae ya, bolongannya tembus seperti itu, volumenya kenceng, banter-banter ya, mungkin beberapa memang dari pengalaman saya ya memang kadang-kadang seperti itu ya, kadang-kadang benar seperti itu. Terus tapi juga ada paruhnya tebal besar tapi volumenya cuma apa ya, ibaratnya tipis. Pernah saya punya, cuma seringannya kalau paruh tebal-tebal gede-gede ngono kayak itu biasanya volumenya banter-banter ya biasanya, tapi saya juga tidak mengklaim, itu dari pengalaman saya. Cuman untuk masalah gimana burung itu prospek tidaknya dari bakat ya, ya namanya bakat, karakter. Kita tahu bakatnya, kita tahu karakternya ya kalau sudah menjalani, berjalan, melewati hari-hari, dirawat ya, logikanya kan begitu bro. Kan nggak bisa melihat karakter burung, bakat burung dari apa, cukup dari ciri fisiknya, nggak ada bro. Kalau memang ada ya harusnya main burung nggak jelas bahan-bahan aja, bikin kita kaya raya. Belinya murah bisa jual mahal belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Endang suge rek kan ya ngono logikanya. Ini tak buat simpel-simpelan sampean. Paham dari sini teman-teman? Jadi feelingmu saja. Kalau saya jujur saja, kalau milih burung bahan ombyoan itu rata-rata cari yang aktif banget, yang gelabakan, yang aktif banget. Itu kalau bener-bener ombyoan loh ya. Tapi kalau burungnya itu misalkan sudah rawatan di rumah, sudah rawatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, 2 tahun ya beda mana rek ceritane rek ya, beda lagi. Ini yang bener-bener real ombyoan. Paham ya dari sini ya. Wes itu dulu video kali ini. Semoga menggudek logikamu, mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.